Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Hari ini kita akan ngobrol mengenai ketenaga kerjaan di Sumatera Selatan. Sudah hadir tokoh sangat istimewa dan masih fresh, yaitu Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Sumatera Selatan, Bapak Haji Indra Bangsawan, SHMM. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Mas. Masih 1 bulan? Belum Mas. Belum? Jadi hari ini tanggal 2, kemarin saya dilantik tanggal 3 jam 5 sore. Besok baru 1 bulan. Besok 1 bulan. Jadi sebelum kita ngobrol soal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya, ataupun tentang ketenaga kerjaan di Sumatera Selatan, mungkin lebih baik kita mau ngobrol nih. Siapa Indra Bangsawan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana Bapak menjelaskan siapakah Indra Bangsawan? Nah. Saya hanya orang biasa Mas. Alhamdulillah saya Haji Indra Bangsawan SHMM, orang Palembang. Asalnya masih dari Komering, istri Haji Alizaryani, anak Cindy Maharani Indira Bangsawan, SH nomor 2, Ibtu Muhammad Fadel Indra Muda Bangsawan, STRK MSI, nomor 3, Muhammad Farel Adiaksa Bangsawan. Jadi Bangsawan ini memang nama Bangsawan atau? Enggak. Hanya ada cerita Bang Indra Bangsawan, kalau di Google itu ada ceritanya. Kalau itu nama dari orang tua. Oh, oke. Bukan marga atau bukan dari orang tua. Dari orang tua ya. Pak Indra Bangsawan ini kalau kita lihat jejaknya di pemerintahan, sebagai ASN ini di Sumatera Selatan udah di mana-mana. Saya basicnya jaksa Mas. Basicnya jaksa. Saya jaksa. Pertama tahun berapa itu Pak? Saya masuk tahun 92. Baru 33 tahun Mas. 92, saya pendidikan jaksa tahun 2001. Dari situ berdinas di Martapura, waktu itu masih kecamatan. Masih di bawahnya Batu Raja. Ya, masih belum Kabupaten Oku Timur. Ya? Belum. Masih Oku aja ya? Masih Oku, berinduk ke Batu Raja. Dari sana saya pindah ke Kejaksaan Tinggi. Dari Kejaksaan Tinggi jadi Kasipitsus Kayu Agung. Dari Kasipitsus Kayu Agung saya jadi Kasipitsus Kota Sukabumi di Jawa Barat. Ya. Dari sana jadi ke Kasidatun di Tanjung Pandan, Belitung. Dari Belitung saya masuk ke Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan Agung saya kembali ke Kejaksaan Tinggi. Beberapa tahun kemudian saya ikut asesmen di Kota Prawomulih, Inspektorat Kota Prawomulih. Di sana saya alhamdulillah terpilih, dilantik oleh Wali Kota Prawomulih untuk jadi inspektur. Di sana berdinas selama 3 tahun sebulan sehari, Mas. Saya pindah ke Kejaksaan Tinggi, ada pembukaan dari provinsi untuk ikut asesmen. Salah satunya yang dibuka adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saya ikut mendaftar. Saya minta izin, kalau izin kami langsung ke Kejaksaan Agung Mas, sama Jaksa Agung untuk ikut asesmen itu. Alhamdulillah diizinkan oleh Jaksa Agung, saya ikut asesmen. Setelah berapa tahapan-tahapan, masuk 3 besar. Alhamdulillah dari situ Pak Gubernur mempercayakan saya sebagai Kadis Naketran Provinsi. Apa pesan Gubernur? Jaga nama baik dan bangun Provinsi Sumatera Selatan lewat tenaga kerja dan transmigrasi. Ciptakan suasana yang kondusif.
Jadi Pak Indra ini sudah malang melintang lah ya. Meskipun di pemerintahan 3 tahun 5 bulan. Di mana? Di Pemda? Di Pemda ya. Pemda 3 tahun sebulan sehari di Kota Promuli. Ya, plus. Sebulan 1 ini? bulan Ya. kurang 1 hari. Itu di Pemda? Ya. Kalau di Kejaksaannya udah dari tahun 92? Iya. Tapi sudah banyak juga ya di wilayah-wilayah di Sumatera Selatan kan. Karena ada di Kayagung, di Watapura, di Kejaksaan Tinggi, Palembang, Negeri Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumsel. Nah, apa Pak yang menjadi kesan Pak Indra ini bedanya ini kan sama-sama birokrasi ya dua-dua ini. Beda di kejaksaan lalu di pemerintahan. kalau di Kejaksaan itu kita nih ya masalah hukum ya Mas. Hukum, kita meriksa misalnya kita di Pitsus, saya basic juga di Pitsus, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, kita udah lakukan. Nah ternyata di pemerintahan, Pemkot, Pemprov, ternyata sangat global permasalahan. Oh, ini satu tantangan kita. Bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif, yang nyaman, di tempat kerja kita saling bahu-membahu. Itu yang kita ciptakan sehingga kita bukan jadi pimpinan Mas, tapi kita jadi pemimpin. Kalau pimpinan kita main tunjuk-tunjuk, tapi pemimpin bagaimana mengayomi staf-staf yang rekan-rekan dari sama sekretaris, kabit, kasih, bagaimana menciptakan suasana itu sehingga ini akan menjadi satu teamwork. Kalau saya sendiri bekerja kan nggak bisa Mas. Tapi kalau semua udah bergerak, ini sini, dan itu yang rasanya, oh ini loh, begitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan ini. Nah insya Allah saya dipercaya oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, ditempatkan di situ, bagaimana caranya bekerja yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, dan menciptakan suasana kekeluargaan. Hingga nyaman di kantor, Mas. Adakah yang sudah tergambar selama sebulan ini ya? Akan dibawa kemana atau apa cita-cita Pak Indra untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan ini? Kalau saya sempat berpikir gini, Mas. Selama ini kan bagaimana pencari kerja itu supaya mereka tidak berbondong-bondong ke satu perusahaan atau mencari. Jadi mereka sebisa mungkin keinginan kami nih, mudah-mudahan kalau memang ini tercapai kan alhamdulillah. Keinginan kami, para pencari kerja itu hanya diam di rumah, apalagi sekarang media sosial sangat tinggi. Jadi mereka di dalam kami pun di Senakertra kan ada Instagram, Mas. Jadi mereka bisa melihat di situ, mereka bisa melihat. Nah, tapi itu kan hanya pengumuman-pengumuman kecil, Mas. Bagaimana kita bekerja sama dengan, ini udah arahan gubernur, di mana kamu menciptakan, membuka lowongan kerja yang besar, yang banyak, sehingga pekerja kita, pengangguran kita kurang gitu. Nah, kami ingin menciptakan bagaimana mereka dari rumah dengan megang handphone bisa melamar pekerjaan. Nah itu kami rencananya akan bekerja sama dengan seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Selatan, yang terutama yang besar-besar. Kami dan seluruh kepala dinas tenaga kerja se-Sumatera Selatan, kota kabupaten 17 ini, kita melakukan kerjasama. Semisal Mas, ada satu perusahaan besar nih, bahwa mereka mengajukan kita, Pak, kami ada mau menerima lowongan nih, buka lowongan nih, bahwa perlunya 50 orang. Misal 10 orang tenaga ahli ini, 10 orang tenaga ahli ini, sampai mereka itu. Nah, kita kan ngecek, Mas, dia ini di mana? Oh, ternyata ada di kabupaten ini. Kita langsung kontak
kepala dinas tenaga kerjanya, Pak Kadis, ini perusahaan yang ada di wilayah Bapak muka lowongan nih, 50 orang. Coba utamakan para pencari kerja lokal yang di daerah Bapak dulu. Kalau memang mereka ada, mampu, bisa masukkan lamaran. Tapi kalau tidak, kita baru buka sesumsel. Ini loh perusahaan ini ada buka. Sistem keterbukaan seperti itu. Dan mereka belum datang ke perusahaan itu karena mereka dari rumah dulu, Mas. Syaratnya apa ini mereka lengkapi syarat di rumah. Nanti dari HRD mereka, oh ini loh yang layak lolos untuk diajukan interview. Baru mereka dipanggil. Jadi mereka sistemnya bukan menunggu yang nggak jelas, enggak. Mereka datang, oh saya udah dipanggil nih. Tapi tetap kita jaga, kita jamin bahwa lowongan kerja itu memang benar-benar ada. Karena sekarang kan zaman sekarang. Banyak juga penipuan, Pak. Nah itu, Mas. Iya. Jadi kalau kita seperti itu, ini ternyata di Snaker ini bohong nih. Akankah mungkin lah kita seperti itu. Ya kalau dari di Snaker orang lebih percaya. Itu Mas yang kita akan ciptakan itu, Mas. Mudah-mudahan kalau memang itu laksana, misal di salah satu di kota Palembang nih ada perusahaan besar nih. Kadis Snakernya Bang Ican tuh, Bang, ini perusahaan ini buka nih, gimana Bang? Palembang dulu buka, ya kan? Oh ya Bang, nanti kita cek dulu katanya. Kalau enggak, waduh Bang, kita mampunya segini nih, coba buka sesumsel, mudah-mudahan ada, baru buka lagi. Jadi ini dalam bentuk aplikasi atau itulah Mas yang sistem Mas. Sistem. Makanya kita kan, saya katakan tadi, besok baru saya sebulan Mas. Jadi alhamdulillah Mas sudah mengundang ke sini, ya kita buka juga akses lewat dari Tribun, kan Tribun lebih besar sekarang ini. Ya. Mudah-mudahan berhasil lah Mas. Mempermudah Mas. Jadi karena kan kita mohon maaf Mas, banyak kejadian misalnya berbondong-bondong, ada nanti kejepit, keinjek kehilangan lah. Ya macam-macam kan di dalam berbondong-bondongnya mereka ngumpulkan satu tempat seperti itu kan agak bahaya juga Mas. Iya. Betul. Ya. Yaitu inovasi untuk memberi pelayanan kepada para pekerja ya Pak ya. Insya Allah Mas, Insya Allah kita akan terapkan itu ke depan Mas. Ya karena kita kan tidak serta-merta seperti membalik telapak tangan kan. Bagaimana itu kita ciptakan karena sekarang ini saya masih dalam pengenalan lingkungan dalam dulu Mas. Internal kami bagaimana, oh ini apa, masih saya baca-baca dulu kan. Siap. Iya. Kalau soal ini Pak, penerapan upah, UMK itu? Ini masih Mas, kita masih nunggu pusat. Kita udah persiapkan, kemarin kita udah rapat dengan tim pengupahan, ada dari akademisi, ada dari Dewan Pengupahan, ada dari akademisi, ada dari serikat. Kemarin udah kita buat simulasi Mas di kantor, bagaimana untuk nanti begitu turun penetapan dari pusat, bagaimana kita untuk melakukan penerapan di daerah. Kebetulan saya ketua Dewan Pengupahan nih Mas ya. Sejauh ini kondisi seperti apa? Masih Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah sekarang kondusif, insya Allah. Karena kita selalu mengedepankan, kita mengutamakan para pekerja yang tidak mengesampingkan pengusaha, karena ini akan berimbang Mas. Jadi nanti ke depan kita akan koordinasi dengan Bapak Gubernur, bagaimana jalan yang terbaik untuk terciptanya kondusivitas di Sumatera Selatan tentang pekerja-pekerja ini. Ya. Alhamdulillah kita selama ini juga Pak Gubernur sangat mendukung, mensupport penuh tentang upah minimum ini. Sudah periode kemarin Pak Gubernur, saya dengar dari tim kawan-kawan serikat kita, Pak Gubernur Pak Herman Deru ini sangat mensupport untuk upah pekerja ini. Jadi memang Pak Gubernur sangat berpihak kepada pekerja. Tapi ya itu tadi, keseimbangan dengan dunia usaha kan harus dijaga. Ya.
pihak pengusaha juga kan kita mau jaga, ini juga kita jaga. Tapi tetap kalau saya dengar dari teman-teman dari serikat itu, alhamdulillah Pak Gubernur kita sangat mendukung untuk tenaga kerja kita. Ya, ya. Ya mudah-mudahan lancar lah ya nanti. Amin, amin semua. Lancar, tidak ada gejolak, adem ayem, semua terlaksana. Sumselnya terkenal adem ayem. Adem ayem Mas, Sumsel ini nyamannya apa gimana Mas? Karena itu tadi pesan-pesan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, mereka tidak sungkan-sungkan turun ke lapangan Mas. Iya, Pak Gubernur datang ke sini, datang. Saya pikir ini Pak Gubernur nggak capek-capek apa gitu. Iya, Pak Wakil Gubernur belum lagi ini datang ke sana ke sini, Pak Sekda. Memang alhamdulillah Mas. Jadi kita pun yang bawahan ini, kami kan bawahannya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda. Lihat pimpinan seperti itu malu Mas kalau malas Mas. Loh, pimpinan kita seperti ini masa kita lelean ya? Apa lelean Mas aja ya? Lelean ya. Iya, iya. Iya. Malu kita harus, makanya saya bilang kerjalah. Iya, kita sudah punya, alhamdulillah kalau kita lihat dari tentang upah, tentang apa, sangat Pak Gubernur sangat support. Ada rencana nanti Pak Indra juga akan keliling ke seluruh wilayah. Kami baru berapa wilayah, Mas? Oh sudah? Oh, Alhamdulillah ya? sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah kemana aja nih? Kami kemarin ke Muarinim, ke kan kami juga transmigrasi nih Mas. Ya. Kami lihat daerah transmigrasi di Muara Kuang, di Tanah Abang. Itu ada SP1 dan SP2 Mas. Kita masuk hari Minggu Mas. Jadi itu, karena pimpinan kita memang hari kerja kita ini Senin sampai Jumat Mas. Tapi kalau memang ada yang urgent, mau Sabtu, mau Minggu, mau apa, gas gitu, kerja. Yang penting kita pelayanan kepada masyarakat itu jangan sampai terbengkalai Mas. Hari Minggu kita datang ke sana, ngecek kondisi para transmigrannya kita. Alhamdulillah mereka menerima baik dari kadesnya, kan desa itu, di Tanah Abang, di seberangnya Muara Kuang tuh Mas. Tapi itu udah jalan, udah bagus, malah dari tanah lokasi transmigrasi itu bisa tembus ke daerah Cempaka, Komering Mas. Jalannya sudah cor, keluar dari sana, nyebrang jembatan lagi, jalan ke Palembang sangat mulus lagi di aspal Mas. Pembangunannya, nyambung jadi tidak serta-merta transmigrasi itu sangat terisolir gitu. Ya, alhamdulillah Mas. Jadi ternyata masih diurus juga nih transmigrasi. Oh, diurus Mas. Karena saya sampai lupa tadi sebut Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi ada transmigrasinya. Iya, iya. Karena kita ada beberapa tempat Mas, di Musirawas ada, di Pali ada, di Maman. Nanti saya cek yang pastinya. Tapi yang kami sudah turun ya baru ke di Ogan Ilir itu namanya. Pak Amrul kepala dinasnya Mas. Kita koordinasi sama Pak Amrul, kepala dinas OI. Alhamdulillah kami sekarang Mas, akan kami buat satu semacam pertemuan lah dengan seluruh kepala dinas Disnaker seprovinsi, biar kita bisa lebih nyambung lagi kan. Jadi tidak satu forum lah. Iya, iya. Satu forum. Boleh di sini juga Pak, banyak ruangan kami. Oh, boleh. Ya. Ngobrol ya soal Ya, tenaga kerja gitu ya. Iya, karena kita juga kan tidak bisa langsung menjangkau seperti itu kan. Alhamdulillah saya banyak juga kenal. Sekarang udah tambah di Lahat ada Pak Stopa, si kakak saya itu. Ada Pak tadi juga yang datang ke kantor udah 2 Mas. Kepala Dinas Tenaga Kerja nih Mas. Dari Pali, barusan tadi dari Musirawas. Jadi kita kan rasanya langsung ini Pak, langsung. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Dari Pak Amrul TOI, kalau Palembang udah terkenal lama nih Bang Ican itu. Kemarin ada job fair di Banyuasin sama Kepala Dinas Tenaga Kerjanya. Terus di Muba karena ada dari ILO masuk, mereka ada kegiatan di Muba itu untuk zero tenaga kerja di bawah umur Mas. Oh. Ada dari ILO yang masuk ke sana.
Nah, kalau sekarang kerja sudah, Pramuli juga saya mantan Pramuli, Kadisnakernya, ya akan kami tingkatkan Mas, jangan sampai sesama Kadisnaker nggak saling apa gitu kan. Sama tadi itu kan bisa menghubungkan Nah itulah Mas. informasi tadi ya. Kalau kita nggak tahu posisi wilayahnya itu ada tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja perusahaannya, kan banyak Mas. Ada berapa ribu perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, bagaimana kita akan menyambungkan kalau tidak dengan orang daerah situ kan. Kalaupun kita langsung sendiri, wah saya ini Kadisnaker provinsi nih, saya bisa ini, enggak seperti itu. Kita ajaran Pak Gubernur, ajaran Pak Wakil Gubernur, ajaran Pak Sekda, enggak seperti itu Mas. Pokoknya harus dirangkul semua, kita jangan mentang-mentang katanya. Jangan mentang-mentang kita udah provinsi, kita enggak. Saya pun sangat minta bantuan lah, mohon dukungan dari rekan-rekan di Kadisnaker se-Provinsi Sumatera Selatan. Termasuk sama perusahaan-perusahaan Pak, akan ada koordinasi juga. Nah itulah Mas, kami ini kan di perusahaan-perusahaan ini kan kita pertama saya masuk, seminggu masuk kalau nggak salah, saya udah buat surat edaran Mas. Saya berizin sama Pak Sekda, berizin sama Gubernur, Pak Wakil Gubernur, saya akan membuat suatu edaran. Karena mohon maaf Mas, ada kejadian kemarin sebelum saya buat satu edaran yang mengatakan apabila ada kepengurusan K3 yang ada pungutan, ada hambatan, kalau memang syarat sudah lengkap, persyaratan yang diajukan sudah lengkap, sudah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas kita, sudah ada, kalaupun nggak kita pengawas ini, ada misalnya dari Surabaya atau dari apa, untuk ya macam-macam Mas, ada peralatan alat berat, ada izin operator, ada ya kan termasuk lip apa itu kan kita semua Mas. Nah, kalau memang mereka perusahaan-perusahaan ini mengajukan ada hambatan, kita punya telepon online Mas. 0811 7321 789, nanti kita cek lagi Mas. Karena itu sudah ada di Instagram kami. Jadi di Instagram kami itu setiap kegiatan-kegiatan kita ada di situ Mas. Jadi kita memang benar-benar arahan pimpinan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda itu yang kita terapkan untuk keterbukaan. Dan saya pun sebagai basic saya jaksa Mas, saya kan juga bawa nama Kajati, nama Jaksa Agung, institusi saya kan masih saya bawa Mas. Jangan sampai terjadi hal-hal, mohon maaf, tolong doa, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh, jadi kalau itu untuk surat keterangan itu ya Pak ya? Ya. Jadi boleh melaporkan kalau memang ada kesulitan? Ada nomor, ya tapi dilaporkan harus jelas dong. Harus jelas. Ya, jangan main lapor no name atau apa, ya kita nerima Mas. Malah kemarin ada beberapa serikat juga teman-teman itu, Pak kami ini udah melaporkan berapa laporan kami kok tidak lanjuti Pak, katanya. Oh sebentar ya saya cek dulu. Alhamdulillah sekarang saya panggil staf, udah mana yang dilaporkan sekian tadi. Ini Pak, ini sekarang kerja. Apa permasalahan dilaporkan mereka? Kalau memang perlu panggil perusahaannya. Setelah panggil perusahaan, setelah panggil pelapor, bila perlu kita ajak konfrontir. Apa sih permasalahannya? Jangan sampai kita dianggap menghambat segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kita ini pelayan Mas, melayani masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat puas dengan apa yang ada di dinas kita. Oh jadi itu untuk seluruh persoalan boleh melaporkan ya, bukan hanya soal surat keterangan tadi. Boleh Mas, macam-macam Mas ini. Ada yang tentang upahnya. Upah itu. Ada tentang apa? Hak-hak karyawan itu lah. Hak karyawan, masalah apa? Ya THR, macam-macam Mas. Kalau saya lihat ini bejibun juga ini. Nah, makanya kami mohon juga sama masyarakat, kami diberikan kekuatan supaya kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami ini terlaksana dengan baik. Ya, ya.
Jadi tadi itu artinya soal surat keterangan K3 sudah dilakukan evaluasi ya Pak? Sudah Mas. Untuk Sudah. mencegah supaya Insya Allah Mas. yang kemarin Ya. tidak terjadi lagi gitu ya. Kita kan nggak tahu Mas, siapa tahu ada oknum. Iya. Nah, kan kita nggak tahu, makanya saya ya mohon maaf, saya juga masih jaksa Mas, jangan sampailah kejadian-kejadian itu. Ya itu kita anggap masa lalu lah, yang nggak perlu kita lihat lagi. Kita sekarang ke depan untuk menciptakan suasana bagaimana Disnaker ini bisa menjadi satu panutan lah bagi kita kalau ada apa itu sana. Nah, bagaimana kita pelayanan kita kepada mereka? Makanya saya bilang Mas, saya terbuka. Silahkan datang ke kantor. Kalaupun memang itu niatnya baik, kenapa tidak Mas? Ya, baik loh. Iya. Kalau datang ke kantor mau, sabar dulu lah. Ya bagaimana kan? Iya. Ya, terima kasih Pak Indra. Terakhir saya ini mau ada mungkin closing statement ya, apa yang mau bisa disampaikan, diimbau kepada tadi ya perusahaan maupun pekerja atau juga para pencari kerja. Ya memang saya juga Mas, perusahaan itu belum banyak kemana-mana sih Mas. Pengennya kami itu kepada seluruh perusahaan itu kita akan undang gitu ya, kita akan undang, kita duduk bersama lah, apa keluhan-keluhannya, apa kira-kira yang masih ada hambatan-hambatan gitu aja Mas. Gak banyak-banyak gitu. Iya, karena kita nanti terlalu muluk-muluk Mas. Wah ini Pak Kadis ini begini ngomong aja. Kayak kan Mak, kan setiap orang tuh kan ada yang suka Mas, ada yang nggak suka, ada Mas. Jadi kita nggak bisa orang tuh suka semua sama kita kan. Berarti ini awalnya membuka komunikasi ya? Komunikasi Mas, alhamdulillah kita udah buka komunikasi. Kalau kepada para serikat atau pekerja? Udah Mas, sudah beberapa banyak serikat kita. Apa yang mau diharapkan Pak, disampaikan? Alhamdulillah Mas, kita terbuka, mereka datang atau kita yang ada beberapa dari macam-macam, nggak usah sebut lah Mas, kemarin udah lumayan banyak lah dari serikat kerja ini. Mereka dengan adanya kita welcome, dengan adanya kita saling sharing, bagaimana menciptakan supaya sama-sama yang pekerja nyaman bekerja, yang dari pengusaha juga nyaman, dan kami pemerintahan pun pelayanan kami bisa maksimal. Terakhir kepada para pencari kerja. Nah. Sumselnya juga banyak kan Pak? Ya ada berapa Pak Gubernur kemarin, berapa juta ya? Ya, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada mereka? Mohon bersabarlah kita, karena kami kemarin mengajukan permohonan kepada APEDA Australia Mas. APEDA Australia, mereka mudah-mudahan mereka mendatangkan anggaran untuk pelatihan-pelatihan kita. Karena kami sampai saat ini BLK kami masih sangat minim untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu. Kami ke depan bagaimana caranya kita melakukan pelatihan dengan ada support dari luar gitu. Itu Mas. Tapi para pekerja juga harus upgrade ya. Ikutin Instagram kami, follow, like-nya jangan lupa, komen yang bagus-bagus itu. Mantap. Ya, Tribuners, sekian obrolan kami dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, Bapak Haji Indra Bangsawan SHMM. Ya. Terus ikut perkembangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan di Tribun Sumsel dan juga di media sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan. Jangan terjebak informasi palsu, ya, ikuti di sumber-sumber yang terpercaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.